Halo sahabat para petani, kembali lagi di channel Panangga. Kali ini Panangga ada di lahan yang kemarin saya tanami singkong Cassis AC5. Hari ini saya lakukan pengolahan lahan dan rencana ini akan saya tanami terong. Jadi uji coba membuat gulutan dengan menggunakan bajak yang ada di depan saya ini. Seperti yang ada di video sebelumnya, saya sudah pernah upload, dan juga saya menggunakan jasa dari orang tersebut juga. Jadi awal percobaan tadi membuat gulutan, karena ini bekas lahan tebangan karet, jadi tunggul karet ini masih ada. Sedangkan jarak dari tunggul ke tunggul ini 4 meter. Jadi bagaimana mengaturnya untuk membuat gulutan dengan jarak perawatan yang ideal, sesuai dari arahan-arahan dari grup petani terong, dari master-master suhunya. Akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan dengan pembuatan gulutan modelnya seperti yang ada di depan saya ini. Jadi akan saya jelaskan. Jadi model gulutan yang saya buat di dekat dengan tunggul yang ini saya buatkan satu gulutan. Ini kurang lebih lebar gulutan sekitar 80 cm, dan ini rencananya akan saya tanami satu baris tanaman terong. Kemudian saya beri gang, diberi gang sekitar kurang lebih dari gulutan ke bibir gulutan yang sini ini sekitar 120 sampai dengan 130 sebagai jalan untuk perawatan. Ini untuk jalan perawatan. Selanjutnya untuk gulutan yang kedua, ini posisinya lebih lebar dari gulutan yang sebelahnya. Ini akan saya tanami terong dengan sistem zigzag. Jadi saya isi 2 baris yang sering disebut dengan gigi gergaji atau gigi belalang, bahasa Jawanya untu walang. Ini lebar gulutan kurang lebih ada sekitar 130-an dari lebar gulutan yang ini. Nah, sedangkan yang ini sudah tunggul karet lagi. Ini sebagai jalan perawatan lagi, jalan perawatan antara yang di sini. Jadi setelah satu baris, kemudian jalan 2 baris tanaman, gang perawatan, kemudian satu baris lagi. Ya, tetap modelnya seperti itu. Jadi yang ini adalah barisan bekas tunggul batang karet. Ini bekas tunggul pohon karet ini. Ini sebagai gang untuk jalan perawatan. Nah, ini gang jalan perawatan yang antara satu gulut yang satu baris tanaman dengan satu gulut yang 2 baris tanaman. Kemudian ketemu lagi dengan jalan perawatan yang ada bekas tunggul pohon karetnya. Jadi setiap antar tunggul, dari tunggul sini ke tunggul sana dengan jarak 4 meter, ini nanti ketemunya 3 baris tanaman. 3 baris tanaman dengan satu baris nunggal dan 2 baris berjejer. 2 baris berjejer dalam satu gulutan. Jadi tadi setelah dicoba, ini proses awalnya dicoba lagi. Nah, ini yang masih cobaan pertama. Ini agak sempit ini, karena proses masih awal. Karena yang bajak tadi belum paham bagaimana cara membuat gulutannya. Jadi ini lebar sekali. Ada sekitar gulutan yang paling lebar ini ada sekitar 150-an. Kalau yang kecilnya ini ada 80 cm ini lebar gulutannya. Tapi gang perawatannya kemungkinan nanti saya akali untuk penanamannya, nanti akan saya geser ke sini lagi untuk menambah dari gang perawatannya. Kemudian setelah dicoba satu gang, kemudian konsultasi lagi, ketemunya seperti ini, tapi masih belum bagus. Yang di sini tidak nampak gulutan untuk siringannya. Kemudian untuk gang yang ketiga sudah mulai sudah ada perbedaan. Jadi ini gulutan yang untuk satu baris tanaman, kemudian ini sisa dari ini sebagai untuk jalan perawatan, kemudian ada siringnya membuat gulutan lagi.
dan juga ini siringnya membuat gulutan untuk 2 baris tanaman. Oke, untuk bajak yang digunakan nanti saya jelaskan lagi. Untuk gang yang paling bawah ini saya buat beda lagi sistem bajaknya. Ini model siringan penanaman jagung atau singkong sebenarnya ini. Tapi rencananya ini mau saya tanami timun. Jadi kurang lebih ada berapa gang karet ini? 1, 2, 3. Ada 3 gang karet, ada 12 meteran. Ada lebar 12 meter. 12 meter mau saya tanami timun dengan sistem bajaknya seperti ini. Jadi dari gulutan ke gulutan ini kurang lebih jaraknya 80 cm. Nanti masih saya pelajari bagaimana jarak yang bagus untuk penanaman timun, apakah di atas gulutan atau di siringnya. Kemungkinan nanti saya akan bertanya-tanya untuk masalah timun pada master di grup Mentimun Indonesia. Sebenarnya ini ada 4 gang. 4 gang jadi 16 meter. Tetapi yang 1 gang ini paling bawah. Ini dari tunggul ini. Dari tunggul yang ini sampai dengan batas ini mau saya tanami rumput gajah ataupun rumput odot. Karena saya juga punya ingon-ingon, punya ternak sapi. Jadi khusus untuk 1 gang karet yang 4 meter ini mau saya tanami rumput gajah. Jadi luasan lahan saya ini kurang lebih ada sekitar 8.000 meter persegi atau 3/4 lebih sedikit. Kalau yang model seperti ini, gulutan yang seperti ini, itu ada pada video saya sebelumnya, sudah dijelaskan cara membuat gulutan tanaman singkong, jagung ataupun sayuran lainnya. Sebenarnya kalau ditanami terong ini pun bisa, tetapi kita harus memberi jarak dari sini supaya kita tanami terong di atas gulutan. Nah, gulutan sebelahnya ini kita kosongkan sebagai jalan perawatan. Kemudian gulutan selanjutnya baru kita tanami terong lagi dengan sistemnya 1 baris ataupun bisa 2 baris. Yang ini kita tanami, kemudian gulutan ketiga kita kosongkan, kemudian gulutan keempat kita tanami, gulutan kelima kita tanami. Jadi sistemnya 2 berbaris dengan gulutan paling tengah dikosongkan untuk jalan perawatan. Kalau untuk tanaman terong, cabai juga bisa kemungkinan. Kalau untuk tanaman singkong biasanya di atas gulutan, kalau jagung biasanya di siringnya. Jadi di lahan yang sebelah sana, di sebelah sana barisan pohon itu lagi ada orang kerja nabur telek. Coba kita lihat yuk. Ini dia nih, kakak beradik yang suka mainan tai. Tai pitik. Ya, jadi kalau untuk proses pembajakan sama dengan tadi. Jadi untuk penanaman jagung ini dikasih komposnya di siringnya. Ini pakai telek ayam petelur. Seperti yang ada di video saya sebelumnya sudah dijelaskan penaburan kompos untuk tanaman jagung. Ini digebuk-gebuk supaya hancur, supaya lembut. Karena di sini masih manual, nggak punya alat penggilingnya. Ini satu keluarga besar ini. Ini ibunya, itu anak pertama. Ini yang anak kedua. Itu istri dari anak kedua. Nerangin keluarga orang. Tujuannya mau nerangin pertanian apa sensus? Nah, itu kepala sukunya itu. Kalau ini masih bujang. Kalau bujang nggak berani, takut kotor, cari istri makanya. Ini kepala suku. Kalau kerja takut kotor, cari istri. Kalau baju kotor kan ada yang nyuciin bajunya. Kalau saya nggak ada yang nyuciin. Kamu nggak ada yang nyuciin. Nyari tukang cuci nih. Iya, harus nyari tukang cuci. Cepat-cepat cari istri. Kepala suku kok belum punya istri. Nah, ini bapak yang punya lahan, Pak Kumis.
Makanya disebut Pak Kumis karena kumisnya tebal. Jadi kebetulan lahannya ini lahan saya, ini lahannya Pak Rita. Untuk mesin yang digunakan seperti yang ada di video saya sebelumnya juga, menggunakan Quick G3000 dengan model singkal yang sama. Ini orangnya lagi istirahat. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Jadi kalau yang ini gulutan kecil untuk satu baris tanaman, ini gulutan yang lebih lebar untuk dua baris tanaman. Jadi sistemnya dua baris, satu baris, dua baris, satu baris, dua baris, satu baris. Nah, sekarang sudah mulai proses awal lagi. Proses awal membuat yang satu baris pertama. Oke, test drive, ganti supir.